Halo pemirsa, hari ini saya akan memprediksi dan mengulas tentang Pak Nadiem Makarim. Pak Nadiem saat ini sedang menghadapi proses hukum, dugaan terkait korupsi dan lain sebagainya di masa dia menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Untuk lebih jelasnya, masalah yang melatar belakangi mengapa dia sampai di proses hukum, kalian bisa lihat di Google atau di media sosial yang lain. Kalau diulas tentunya akan panjang waktunya. Nah, di angka lahir Pak Nadiem ini, lahir 4 Juli 1984. Ini saya ambil dari Google, entah benar entah tidak ya. Kalau dari angka lahir ini, Pak Nadiem sionya tikus kayu. Tikus kayu di tahun ini yang di bawah naungan kuda api sangat ciong besar. Apalagi elemen tikusnya tikus kayu, saat ini kan kuda api. Tikus sama kuda sudah ciong, ditambah elemennya juga benturan. Bisa babak belur Pak Nadiem di tahun 2026 ini. Di tahun ini juga merupakan tahun pengunduhan karma. Kalau sudah ciong besar ini tentunya harus waspada, harus hati-hati, bisa dibilang tidak dinaungi oleh Dewi Fortuna. Nah, mari kita lihat di sini bagaimanakah nasib Pak Nadiem yang saat ini sedang menghadapi tuntutan 18 tahun penjara, tapi itu belum final karena masih belum ketok palu para hakim. Apakah ada angin segar atau apakah ada penurunan dari tuntutan jaksa penuntut umum tersebut? Kalau saya melihat proses hukum ya, yang seperti biasanya ada penurunan. Jadi jaksa penuntut umum ini menuntut 18 tahun penjara, ada potensi nanti turun saat diketok palu oleh hakim. Tapi itu tidak mesti ya, tidak mesti seperti itu. Kalau dirasa hukumannya kurang ya bisa jadi hakim juga akan menambahi. Akan tetapi biasanya hakim akan memutuskan di bawah tuntutan jaksa penuntut umum. Biasanya begitu. Tapi itu juga tidak sebuah kepastian. Mari kita prediksi apakah dengan tuntutan 18 tahun penjara itu nanti akan dikabulkan oleh hakim. Sebentar, ini menutupi ya. Nah, ini. Apakah dengan tuntutan 18 tahun penjara itu hakim akan memutuskan seperti itu ataukah akan ada perubahan? Wisconsin, masih akan ada pertimbangan-pertimbangan yang akan dilakukan oleh para hakim di sini. Masih melihat potensinya, kebaikannya dan lain sebagainya yang akan jadi bahan pertimbangan oleh para hakim dalam memutuskan. Jadi 18 tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum itu nanti bisa berubah. Nah, perubahannya ke arah baik atau ke arah yang buruk. 3 pedang. Nah, 3 pedang ini adanya pihak ketiga yang masuk di dalam masalahnya Pak Nadiem Makarim. Nah, Pak Nadiem Makarim ini saat menjabat sebagai menteri, adakah seseorang yang bekerja di belakang layar atau mengetahui di belakang layar terkait dari program-program Pak Nadiem Makarim? Nah, ini sebenarnya juga harus dicari tahu ya. Jadi tidak semua masalah yang dialami Pak Nadiem ini semuanya harus ditanggung Pak Nadiem sendiri, tapi circle dari orang-orang dekatnya, circle katakanlah dari orang yang berpengaruh dan lain sebagainya, kala itu juga harus dimintai pertanggungjawaban atau harus diminta kesaksiannya untuk bisa mendukung proses pengadilannya Pak Nadiem Makarim ini agar bisa berjalan seadil-adilnya. Karena di sini ada pihak ketiga yang juga nimbrung di dalam masalahnya Pak Nadiem Makarim ini. Selanjutnya, apakah akan dipenjara 18 tahun? Ada simbol
seseorang pemuda naik kuda bawa tongkat, yang artinya berjuang keras, di mana dalam prosesnya nanti, dalam waktu yang sudah mendekati ending dari proses hukumnya Pak Nadiem ini, di sini Pak Nadiem dan timnya akan berusaha sekeras tenaga mempergunakan waktu yang sudah mulai mengerucut ini dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan apa yang mereka harapkan, terutama yaitu masalah tuntutan 18 tahun ini agar bisa diperingan atau bisa juga berharap Pak Nadiem bisa bebas. Selanjutnya, 3 tongkat, pihak ketiga pula yang ada permainan di dalam kasusnya Pak Nadiem Makarim. Di sini ada 3 pedang. 3 pedang ini yang menusuk Pak Nadiem dari belakang. Nah, 3 pedang ini mungkin orang ini mengerti dari sirkulasi atau dari program Pak Nadiem Makarim itu yang ada titik kelemahannya, titik markupnya dan lain sebagainya ya. Ini pastinya saya juga nggak ngerti masalahnya hukumnya ini, apakah Pak Nadiem bersalah atau tidak. Cuman di sini memang ada pihak ketiga yang berusaha untuk menjatuhkan Pak Nadiem, padahal di sini Pak Nadiem ada kerjasama dengan pihak lain terkait dari program tersebut. Ada tongkat 3 berlayar, yang artinya dalam program tersebut Pak Nadiem juga ada campur tangan pihak ketiga. Dan dari timnya Pak Nadiem ini berusaha untuk membuka hal ini agar hukuman yang dijatuhkan Pak Nadiem bisa berubah, tidak 18 tahun penjara. Syukur-syukur kalau bisa bebas ya, menurut dari timnya Pak Nadiem seperti itu. Berhasilkah dari timnya Pak Nadiem ini membuka tabir pihak ketiga ini yang juga ikut nimbrung di dalam permasalahannya programnya Pak Nadiem kala itu? Berhasilkah? 6 jangkir berusaha membuka tabir ini. 6 jangkir ini lambang dari orang di masa lalu yang memang ikut andil di dalam program Pak Nadiem tersebut. Lah, kenapa orang dari masa lalu ini tidak disertakan dalam permasalahannya? Katakanlah dimintai kesaksian dan lain sebagainya. Ini yang akan diusahakan oleh tim pengacaranya Pak Nadiem. Akan ada kabar-kabar baik terkait Pak Nadiem di sini. Ada 3 cangkir bersulam. Nah, berkat dari pengacaranya Pak Nadiem, setidaknya nanti hukuman Pak Nadiem tidak 18 tahun penjara. Ya, karena kegigihan dari tim kuasa hukumnya. Apakah di atas 10 tahun hukumannya? Kan tuntutannya 18 tahun ya. Apakah tuntutan hukumannya di atas 18 tahun? Strength, kekuatan. Ya, kekuatan ini jadi ya bisa ya. Apakah di bawah 10 tahun tuntutannya nanti putusannya? 1 cangkir, masih 1 cangkir. Jadi lebih kuat yang singa strength ini, kekuatan. Jadi potensinya hukumannya masih di atas 10 tahun. Andai kata hakim memutuskan nanti. Tapi ini belum final loh ya. Ini sebagai kayak rambu-rambu untuk timnya Pak Nadiem Makarim. Karena ada potensi hukuman tetap di atas 10 tahun. Dan tentunya ini dari tim kuasa hukumnya harus bisa bekerja lebih gercep lagi untuk membela Pak Nadiem Makarim agar hal ini tidak kejadian. Yang namanya prediksi itu bisa kejadian juga bisa tidak. Kenapa bisa tidak? Ketika seseorang yang sudah diprediksi ini mau berusaha semaksimal mungkin untuk mengusahakan hidupnya, untuk memperjuangkan nasibnya lebih baik lagi dengan jalan yang tepat. Tentunya ini akan bisa sedikit banyak membuka peluang ke nasib yang lebih baik. Semoga saja seperti itu. Akan tetapi kalau Pak Nadiem di tahun 2026 ini memang sangat luar biasa ciong berat, benturan berat ya. Sudah tikus sama kuda,
ciong, kemudian elemennya juga ciong pula, elemen api dengan elemen kayu. Tikus kayu Pak Nadiem ini, jadi sangat rapuh di tahun 2026 ini. Tapi kerapuhan ini jadikan semangat untuk berjuang lebih gigih lagi, membuktikan, membuka tabir yang melingkupi dari permasalahan yang sedang dialaminya, yaitu membongkar adanya pihak-pihak yang ikut terkait di dalam program Pak Nadiem tersebut. Ada kaitannya dengan orang-orang circle di sekitar Pak Nadiem yang ikut nimbrung di dalam proyeknya atau programnya Pak Nadiem kala itu. Apakah Pak Nadiem nanti bisa bernasib seperti Pak Tom Lembong? Pak Tom Lembong ini kan setelah bertahun-tahun ya, sampai setahun lebih kalau nggak salah ya, menghadapi proses hukum, pada akhirnya bisa menghirup udara bebas. Nah, kalau Pak Nadiem ini ada potensi hukuman nanti bisa 10 tahun ke atas. Tapi itu juga bisa mengalami perubahan ketika dari tim kuasa hukumnya gercep membelanya, juga membuka tabir dari pihak-pihak yang ikut nimbrung mengetahui terkait dari program tersebut. Ya, semoga saja Pak Nadiem ini kuat menghadapi, dan memang apapun yang sudah diperbuat harus dipertanggungjawabkan, karena memang tahun 2026 ini adalah tahun ciong berat untuk Pak Nadiem Makarim, yang bisa diartikan tahun kesialan, tahun panen karma buruk. Jadi kalau tahun panen karma buruk dan ada peristiwa seperti ini, sedikit banyak Pak Nadiem juga ada kesalahan di dalam program tersebut. Jadi Pak Nadiem harus menyadari itu dan tetap berusaha semaksimal mungkin, dan jangan lupa untuk menyertakan pihak ketiga ini agar tidak ditanggung sendiri beban berat ini buat Pak Nadiem.